Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghiasi tubuh Kristus gerejamu dengan kesaksian iman para martirmu yang suci. Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan kekal kepada Santo Ignatius dari Antioquia senantiasa menjadi perlindungan bagi kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kubuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia kerap dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi.
Harta kekayaan dipandang sebagai hal yang paling penting, sehingga menjadi kriteria kesuksesan dan harga diri. Status sosial seseorang dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan hidup berpunya atau tidak. Dengan harta, seolah-olah segalanya dapat dikuasai, bahkan bila mungkin membeli kebahagiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus mengajarkan kebijakan hidup berhadapan dengan harta dan duniawi. Ia mengawaskan agar manusia tidak terlena oleh kesenangan dan kelekatan terhadap segala hal yang fana. Kelekatan materi dapat membutakan hidup manusia, sehingga melupakan makna dan tujuan hidup sesungguhnya, yaitu cinta dan kehidupan kekal. Kesuksesan, harta kekayaan, dan popularitas akan pudar dan hilang. Tetapi harta surgawi dalam rupa kebaikan, cinta kasih, dan iman tidak akan pernah berkesudahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita mengimani bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha kita, melainkan semata-mata oleh karena rahmat Tuhan. Ini keistimewaan iman kita. Kita tidak perlu membebani diri dengan segala macam ritual keagamaan, bahkan menghukum atau mengorbankan diri dan sesama untuk mendapatkan pengampunan atau menghilangkan rasa bersalah. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib, dan Ia akan senantiasa melimpahkan pengampunan setiap kali kita bertobat. Dengan demikian, kita dapat melakukan kebaikan tanpa tekanan seperti mengumpulkan ganjaran dari Tuhan. Rahmat Tuhan memampukan kita untuk menghasilkan perbuatan baik, bukan sebaliknya. Itu juga berarti bahwa kita dapat belajar mencari nafkah dan menikmati hasil jerih payah kita dengan tenang, tanpa kekhawatiran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun ada satu catatan dari Yesus yang perlu untuk kita selalu renungkan dalam menjalani kehidupan kita, yaitu bahwa ketenangan tersebut dapat terusik karena kita makan. Kita makan membuat kita berpikir bahwa harta berlimpah dapat menyelamatkan jiwa kita. Cara berpikir demikian bukanlah cara berpikir orang yang sudah diselamatkan. Orang yang diselamatkan tidak akan membebani dirinya bagaimana menyimpan kelimpahan hartanya, tetapi kesenangannya adalah berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Tuhan telah memberi kita dengan cuma-cuma, maka kita pun memberi dengan cuma-cuma. Itulah kebahagiaan yang telah diselamatkan. Karena itu, tepatlah doa dari Santo Fransiskus dari Assisi. Dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Maka mari dalam kehidupan kita, para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus berjuang untuk selalu mencari harta kekayaan surgawi dalam kehidupan kita. Harta kekayaan duniawi yang kita peroleh atau kita perjuangkan tidaklah salah. Bahkan kita harus berjuang untuk berusaha supaya hidup kita semakin baik. Namun satu hal yang harus selalu diingat bahwa segala sesuatu harta yang kita peroleh
itu hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Oleh karena itu, semakin banyak kita diberi oleh Tuhan, maka semakin banyak pula tuntutan yang diminta kepada kita, yaitu dengan saling berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Mari terus kita saling berbagi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus telah berbagi hidupnya supaya manusia hidup dan selamat, maka mari juga kita berbagi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga dengan saling berbagi, kita semakin saling menghidupkan di dalam Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.